Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini kita memasuki pertemuan pertama setelah UTS. Dengan nama saya adalah ini Ibnu Jihad SSI MSc, mungkin kalau ada yang belum kenal. Dan kemudian untuk pertemuan yang pertama setelah UTS ini, atau kalau hitung pekanannya, ini adalah pekan ke-10 ya. Itu kita akan membahas mengenai gaya gravitasi dan juga gaya pusat atau gaya central force bahasa Inggrisnya. Dan lebih khusus lagi adalah tentang hukum Kepler. Kita akan mendeskripsikan mata kuliah dan juga CPMK-nya kembali ya. Kita refresh lagi. Ini untuk apa sih kuliah ini dan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan juga materi pembelajaran yang ada dalam kuliah ini, sekaligus refresh atau mengingat kembali apa yang kemarin sudah teman-teman pelajari dan apa yang akan kita pelajari sampai UAS nanti ya. Kemudian saya jelaskan juga metode perkuliahan, apa yang akan saya pakai, dan kemudian juga sistem penilaian seperti UAS, UAS berapa persen, PR, kemudian nanti teman-teman ada tugas apa dan seterusnya, itu yang akan kita jelaskan. Dan kemudian akhirnya kita masuk nanti di materi hari ini adalah mengenai gravitasi dan gaya pusat. Khususnya kita akan membahas hukum Kepler, 3 hukum Kepler ya. Meskipun teman-teman sudah pernah, mungkin saya kira di SMA sudah pernah mendengar tentang hukum Kepler, di kuliah kali ini akan kita perdalam lagi. Jadi kita masuk di bagian pertama. Mata kuliah kita ini adalah mata kuliah wajib ya untuk teman-teman di S1 Fisika Universitas Gadjah Mada. Kodenya adalah MFF 2401 dan ini 2 SKS dan ada prasyaratnya, dan prasyarat ini akan terasa sekali kalau teman-teman menguasai dengan bagus. Ada kalkulus 1, ini akan banyak kita pakai, turunan, integral. Kemudian fisika dasar 1 ya, fisika dasar 1 khususnya mengenai vektor, mengenai kemudian belajar mengenai percepatan, dinamika, kinematika dan semacamnya. Nah, kemudian secara umum ya, mata kuliah ini memiliki CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ya. CPMK punya CPMK ada 2. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan dan menyelesaikan kasus dinamika gerak benda tunggal. Jadi yang one body problem atau single, satu benda tunggal, misalnya benda partikel atau semacamnya ya. Lalu kemudian nanti teman-teman juga akan mampu dan menjelaskan kasus mengenai gerak banyak benda dan juga benda tegar atau benda yang ini ya, rigid body ya, benda yang tegar, seperti misalnya bentuknya batang atau semacamnya. Baik, kemudian kalau dari materi pembelajarannya ini sambil kita ingat ya, teman-teman di awal mata kuliah sampai kemarin UTS sudah mempelajari mengenai vektor, kemudian ada juga mengenai perkalian vektor yang contohnya adalah momen gaya, perkalian vektor, kemudian ada bagaimana transformasi atau perubahan sistem koordinat ya, menggunakan matriks transformasi, turunan vektor, kemudian ada vektor posisi partikel. Kemudian teman-teman menjelaskan mengenai percepatan pada koordinat yang tegak lurus atau ini maksudnya kartesius ya. Kemudian percepatan pada koordinat kutub bidang, ini maksudnya kayak polar ya, koordinat polar kalau bahasa Inggrisnya. Dan kemudian pada koordinat silinder dan bola. Lalu juga ada pembahasan mengenai mekanika Newtonian dan gerak lurus partikel, hukum Newton dan seterusnya, sampai kemudian gaya yang bergantung pada posisi. Nah, ini nanti muncul kemudian gaya konservatif gitu ya, dan seterusnya. Lalu juga dibahas mengenai osilasi gaya gaya balik linear, osilasi pada gerak harmonik, lalu kemudian gerak osilasi yang teredam sampai kemudian yang paksa, yang force, kemudian ada resonansi. Nah, kemudian juga sudah mempelajari gerak umum partikel 3 dimensi ya, gerak partikel 3 dimensi. Ini sambil diingat-ingat nih, masih pada ingat nggak ini ya? Ada fungsi energi potensial, gerak 3 dimensi, operator del, gaya dengan yang separable yang bisa dipisahkan, kemudian ada gerak proyektil dan seterusnya. Sampai kemudian sistem referensi atau kerangka acuan yang non inersial ya. Misalnya kita berada di suatu kerangka acuan yang dipercepat, kita kemudian merasakan muncul gaya inersia, kemudian merasakan misalnya contohnya sistem koordinat yang berputar contohnya ya. Dan kita bahas dinamika di sana, sampai contoh adalah efek rotasi bumi
dan juga ada pada kejadian pendulum Foucault ketika dia mengalami rotasi, ya, buminya mengalami rotasi, kita pakai pendulum Foucault, kemudian nanti pendulumnya ada perubahan yang tidak sewajarnya ketika pada kerangka acuan inersial biasa. Nah, kali ini yaitu 5 tadi sudah semua. Dan pada pertemuan pertama ini yang sekarang akan kita bahas adalah gaya gravitasi dan gaya pusat, ya, secara umum gaya pusat. Kalau gaya gravitasi kan contoh khusus dari gaya pusat atau gaya sentral. Nah, kita akan membahas gaya gravitasi pada bola seragam dan suatu partikel, kemudian hukum Kepler, hukum 1, 2, 3 begitu. Dan pertemuan berikutnya akan dibahas energi potensialnya, ya, dan juga yang ketujuh dinamika sistem partikel. Saya tidak banyak jelaskan karena belum teman-teman hadapi, ya. Jadi mungkin belum ada bayangan, tapi setidaknya kalau yang nomor 6 ini tentang gaya sentral, ya. Kemudian gaya 7 nanti kita akan membahas kalau sistemnya mulai banyak benda. Kemudian nanti kita mengenal pusat massa dan seterusnya. Dan kemudian nanti ada mekanika benda rigid, ya, benda tegar. Dan sampai yang terakhir, yang ke-9 terakhir, kita akan belajar mengenai bagaimana rotasi pada benda tegar sampai nanti ketemu persamaan gerak Euler gitu, ya. Kemudian mencari tensor momen inersia dan seterusnya, ya, sampai ada sudut Euler juga. Nah, ini materi pembelajaran kita, ya, sampai setelah UTS. Lalu kemudian metode perkuliahan kita nanti akan ada ceramah tentunya oleh saya begitu, dan nanti bisa berbentuk PowerPoint, bisa berbentuk penjelasan di papan tulis, menulis persamaan, penurunan dan seterusnya. Ada juga video pembelajaran, nanti akan saya berikan linknya. Dan kemudian ada diskusi kelas atau cooperative learning, jadi nanti akan dibuat tugas kelompok, ya, selama 1 semester ini, project lah, semacam term project kalau bahasa kerennya. Dan kemudian tentunya ada problem based learning untuk memfasilitasi teman-teman melakukan SCL atau student centered learning, seperti misalkan ada pekerjaan rumah dan semacamnya. Oke, kalau ada pertanyaan di tengah penjelasan ini bisa langsung dipotong saja, ya, gitu, ya. Kemudian buku referensi yang pertama adalah buku diktat yang saya buat, yaitu Pengantar Mekanika. Saya berikan linknya di situ. Dan juga ada buku Analytical Mechanics oleh Fowles dan Cassidy, ya. Ini bukunya untuk yang pertama, buku diktat itu teman-teman bisa lihat, ini diantaranya bentuknya seperti ini, ya. Itu untuk babnya itu ada kurang lebih mirip, ya, hanya beda satu bab. Di bagian awal saya berikan seperti pengantar, kemudian bagian yang lain sudah mirip dengan RPKPS kita tadi itu, dengan materinya itu. Dan secara khusus nanti kita akan mulai bahas dari bab 7, ya, gravitasi, gaya sentral dan seterusnya. Kita akan banyak pakai ini. Secara mudahnya kalau teman-teman bisa menguasai buku ini ataupun buku yang referensi yang bahasa Inggris yang tadi Fowles itu, maka itu sudah dipastikan teman-teman menguasai mata kuliah ini, gitu, ya. Baik, itu buku diktatnya. Lalu kemudian video pembelajaran dan sumber lain yang mendukung. Video pembelajaran saya taruh di YouTube. Ini linknya, nanti teman-teman bisa klik, ya. Saya bagikan juga PowerPoint ini. Nah, di sana nanti ini adalah rekaman video pembelajaran yang saya buat semasa COVID kemarin. Oke, sistem penilaian sekarang. Sistem penilaiannya adalah 50% nilai berasal dari awal kuliah sampai UTS, yang mana itu diampu oleh dosen pengampu pertama, ya. Mungkin ada yang diampu oleh Pak Imam, ada yang diampu oleh Pak Yosef, atau Pak Mitrayana, dan kemudian yang 50% berikutnya dilanjutkan oleh saya dari pekan ke-10 ini sampai nanti UAS. Nah, yang 50% saya itu komponennya adalah 25% dari ujian akhir semester tersebut, UAS. Lalu kuis di kelas, jadi nanti ada kuis, ya, siap-siap. Lalu pekerjaan rumah, ada PR 15%, dan proyek kelompok itu 5%, ya, gitu. Nah, itu sistem penilaiannya. Lalu setelah selesai ini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada berarti nanti kita akan siap masuk ke
materi ini ya. Hari ini kita akan belajar 5 materi. Oke, ada hukum gravitasi umum Newton, ada gravitasi oleh bola seragam, luasan setara, dan seterusnya. Baik, apakah sudah siap ini? Coba saya cek dulu, sudah siap belum ini? Mas Dana, Mas Yuda sudah siap ini? Ya, ini ngecek ngantuk apa enggak ini. Baik, dan ini ada kuis di akhir kelas, jadi silahkan dicatat bagian-bagian pentingnya dan ingat tadi ya 5% dari penilaian itu akan masuk di kuis. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk bagian pertama. Apakah gaya pusat atau gaya sentral itu? Nah, ini pertanyaan ya. Coba saya mau dengar pandangannya ini sebenarnya Miftah Hadi ini yang nyalain kamera ini. Apa itu? Apakah gaya pusat atau gaya sentral? Ada orangnya enggak ini ya? Ya silakan. Terpusat, Pak. Terpusat gimana maksudnya, Mas? Ya. Tergantung jarak, Pak. Tergantung jarak. Tergantung jarak dan terpusat gitu ya. Oke, baik, kita tampung. Jadi gaya yang terpusat dan bergantung jarak. Ada yang mau nambahkan sebelum saya sampaikan jawabannya? Harus arahnya ke pusat atau boleh menjauh dari pusat? Ini kepada yang lain. Harus masuk ke pusat atau boleh menjauh? Gimana, Mas Yuda? Harus ke pusat. Harus ke pusat. Oke. Baik ya, itu kurang lengkap sebenarnya, kita berikan jawabannya nih. Jadi gaya yang selalu mengarah menuju atau menjauhi pusat koordinat. Menjauh boleh, Mas. Ya, menjauh boleh. Contohnya kalau yang menuju pusat ya gravitasi kan, kalau dia ada di P1 arahnya ke pusat koordinat. Nah, katakan di sini ada massa besar seperti matahari gitu ya. Ini planet, berarti ke arah situ. Kalau ada di P2 dia arahnya ke sana. Nah, sekarang kalau misalnya massa di sini itu adalah elektron gitu. Terus massa yang di sini adalah elektron juga. Termasuk gaya sentral bukan? Kan termasuk ya kan, termasuk gaya sentral, gaya pusat. Dan itu kan arah gayanya nanti menjauh dari pusat, tapi tetap searah dengan vektor vektor R ini gitu. Oke, dan tentunya kita bebas mencari pusat koordinatnya ya. Oh, ini koordinat, mohon maaf salah tulis. Koordinat harusnya. Jadi kita misalkan tentukan pusat koordinatnya di massa yang satunya itu, di pusat matahari. Walaupun kadang-kadang kalau katakanlah elektron dengan elektron, kalau kita lihat kan dari luar dua-duanya gerak semua itu. Nah, jadi nggak kelihatan gaya sentralnya. Tapi kalau kita bisa pilih koordinatnya di suatu titik yang pas, katakan di salah satu elektronnya, maka kita dapatkan gaya pusat atau gaya sentral. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas bisa disela, silahkan, atau bisa di jumlah partikelnya berapa? Ya, jumlah partikelnya untuk yang sekarang malah kita anggap yang kita tinjau satu partikel, Mas. Yang satu dianggap konstan, dianggap fix gitu. Nah, jadi misalnya kalau ada 2 elektron, berarti yang satu kita taruh aja di sini, anggap dia ada di pusat koordinat yang kita tinjau satunya. Nanti kalau untuk 2 benda, banyak benda di bab 8, bab berikutnya gitu. Ya, terima kasih Mas Dana atas pertanyaan. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Kenapa kita mempelajarinya? Nah, ini ya, motivasinya apa nih? Yaitu karena ini adalah fondasi penting yang banyak sekali terapannya, aplikasinya. Bisa untuk gerak planet, gerak roket ya, roket terbang itu kan kena gaya sentral. Gerak partikel kecil seperti elektron tadi sudah disebutkan. Gerak partikel bermuatan juga disebutkan, sampai juga nanti gerak partikel kuantum. Baik, jadi itu motivasinya ya. Kita lanjut sekarang di bagian pertama, hukum gravitasi Newton ya. Hukumnya adalah setiap partikel dalam alam semesta menarik partikel lain itu ya. Jadi M1 menarik MI menarik MJ, dan besarnya itu sebanding dengan hasil kali masanya M1 kali MI kali MJ, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Lalu arahnya adalah sepanjang garis hubungnya. Nah, ini
vektor Fij dan vektor Fji ini saya geser dari titiknya. Nanti kalau saya tumpuk jadi satu nggak jelas, jadi ini saya geser ya. Maka vektor gaya sentral dari Mj menarik Mi itu yang Fij ke sana. Kemudian Mi ditarik oleh Mj itu vektornya ini. Tapi arahnya dari sini ke sini ya. Teman-teman perlu geser ini ke sini. Tapi kalau vektor kan boleh kita geser-geser kemanapun. Nah, kan yang penting arahnya dan besarnya sama. Secara persamaan bentuknya begini otomatis. Ya. Fij adalah ada tetapannya tadi kan sebanding. Nah, ketetapannya kita sebut G. MIMJ per jaraknya kuadrat dikalikan ini arahnya. Arah jadi besar vektornya dibagi besar jaraknya. Nah, tetapan gravitasi umum kemudian diteliti didapatkan sekian ya. Sudah cukup akurat dengan 5 angka di belakang koma ini. Nah, itu hukum gravitasi umum Newton. Kemudian karena ini pembahasan adalah massa titik ya, maka kalau mau membahas planet kita harus perluas lagi kan. Planet kan bukan massa titik tuh. Nah, apakah bisa kita perlakukan seperti massa titik? Maka jawabannya bisa ya. Dan maka kita masuk nomor 2, gaya gravitasi oleh bola yang seragam seperti planet atau massa berbentuk bola begitu, itu akan menarik benda lain sebagaimana atau seolah-olah massa bola itu berada pada pusatnya. Jadi massa bola yang berbentuk M besar ini, kita sebut M besar itu akan menarik suatu massa M kecil ini yang ada di titik P dengan persamaan yang sama seperti massa titik dengan massa titik. GMM per R kuadrat itu tuh sama ya. Kita bisa terapkan pada gerak planet sekarang, dan planet kena mataharian itu anggap aja semua seperti massa titik ini. Sudah nggak usah dianggap bola besar-besar gitu ya, udah semua adalah dianggap massa titik. Oke. Dari hukum kedua dulu ya, dari hukum kedua. Kenapa hukum kedua? Karena lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Kita lihat pertama, bagaimana untuk bisa mendapatkan hukum kedua kita perlu tahu hukum kelestarian momentum ya, momentum sudut, lebih tepatnya momentum sudut pada gaya pusat. Oke. Momentum sudut itu ini ya, momentum sudut itu adalah kita notasikan dengan L. L itu adalah vektor R dikalikan vektor momentumnya. Jadi R cross P. Ini vektor namanya momentum sudut. Ya, coba saya cek ini. Mas Dana ini kayaknya ngangguk-ngangguk ini. Kalau R dikalikan P, ini arahnya kemana Mas? Searah dengan R atau searah dengan P atau enggak searah sama mereka? Arahnya kemana? Ini kelas produk ya Pak? Iya betul. Arahnya kemana ini? Tegak lurus berarti. Tegak lurus sama siapa Mas? Tegak lurus ya Pak, tegak lurus. Sama siapa Mas? Tegak lurus sama siapa? Harus jelas. Kayak itu. Sekrup itu kan, kayak sekrup. Iya maksudnya tegak lurus sama siapa? Tegak lurus sama R apa sama P apa sama dua-duanya? Tegak lurus sama dua-duanya. Ya betul sekali ya. Jadi vektor momentum L ini nanti tegak lurus dengan R dan P. Oke. Nah, kita lanjut. Ikuti mouse-nya saya aja ya, biar tidak bingung dengan banyak tulisan itu. Kita sekarang kemudian coba mau ngecek apakah ada perubahan dari momentum sudut. Kita turunkan terhadap waktu dl dt. Ya, kita turunkan terhadap waktu. Masukkan definisi tadi, L adalah R cross P gitu. Nah, ini karena perkalian vektor itu berlaku turunan itu seperti ini. Jadi bagian yang pertama diturunkan jadi V dikalikan yang P tanpa perubahan ditambah R dikalikan turunan yang kedua dp dt gitu ya. Seperti ini. Nah, V kecepatan, P momentum. P itu sendiri adalah, nah ini di sini. P adalah massa kali kecepatan. Oke. Massa ini skalar, kita titip dulu keluar ya. Jadi sekarang kita ketemu V cross V. V cross V itu selalu 0 ya kan, karena V cross V itu kan berarti besarnya V kali besarnya V dikalikan sin sudutnya. Sin apa cos ya? Sin ya, sin ya. Bener nggak? Kalau cross product ini sin atau cos? Ya sin ya, karena
sudutnya V dengan V ini adalah 0 sendiri sehingga kita dapatkan 0. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian jadi suku pertama ini selalu 0. Sekarang tinggal kita lihat suku kedua. Tinggal R cross dP dt. Nah, dP dt itu gaya kan? dP dt adalah gaya. Bukan hanya F sama dengan M kali A, tapi F itu lebih umumnya adalah dP dt, bukan M kali A. Jadi maka kita dapatkan semacam itu. Nah, jadi DL perubahan momentum sudut per waktu adalah R cross F. Oke, L cross F. Dan karena gayanya adalah gaya sentral, ini selalu 0. Karena R sama F itu kan selalu segaris terus tuh. Sudutnya entah 0 itu kalau dia sudut vektor R dengan vektor F satu arah. Kalau berlawanan arah seperti yang tarik menarik itu kan 180 derajat. Perkaliannya selalu 0 sehingga kita dapatkan ternyata untuk semua model gaya sentral apapun gayanya, mau gaya seper R kuadrat, mau gaya tolak, mau gaya apapun, asal gaya sentral selalu berlaku ini, hukum kelestarian momentum. Catat ini ya, siapa tahu keluar di pertanyaan kita. Oke, sekarang besar momentum sudutnya kita dapatkan L adalah selalu MR kuadrat theta dot. Nah, ini dan ini tadi karena dari hukum sebelumnya katanya ini adalah DL per dt itu 0, berarti namanya L ini MR kuadrat theta dot ini selalu tetap. Walaupun R kuadrat berubah-ubah, theta dot boleh berubah, tapi hasil perkalian ini selalu tetap. Oke, ini penting dicatat ya. Oke, dari situ kemudian kita bisa membuktikan hukum Kepler kedua, laju sapu luasan. Jadi katakan ini harusnya 0 ya, kepotong. Maaf. Ada massa titik di R, kemudian dia pindah ke sini. Nah, pindah ke sini. Pindah ke sini. Sekarang kita mau lihat laju sapu luasan ini. Luasan yang dibentuk oleh segitiga dari sini ke sini. Itu adalah setengah kali R cross DR. Ini secara umum begitu kalau dalam bentuk vektor ya. Ini sudutnya sudah dihitung di sini nanti. Nah, jadi setengah R cross DR. R-nya itu ini, DR-nya adalah kita geser dari situ ke sini. Itu ada komponen arah radial ditambah komponen arah mutar sehingga kita dapatkan begitu. Kita kalikan setengah R d theta. Ya. Kalau ini kita turunkan terhadap waktu jadi A dot, kita dapatkan bentuk ini nih, R kuadrat theta dot. Apa ini? Ini mirip dengan L tadi, R kuadrat theta dot ya kan? Cuma bedanya bagi 2M. Jadi L kuadrat bagi 2M. Kalau masanya tetap, masa planetnya tetap, 2 tentu saja tetapan sehingga ini juga tetap. Maka kita dapatkan hukum kedua Kepler, dA per dt, laju sapu tetap. Kita simpulkan. Jadi artinya di sini pelan-pelan gitu ya, karena panjang jari-jarinya kan, jadi harus menyapu luasnya juga. Kalau cepat-cepat nanti terlalu luas, nah, maka dia pelan di sini. Kalau di sini cepat, gitu ya. Hukum pertama Kepler maaf, adalah hukum elips. Masing-masing planet elips itu adalah elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya gitu ya. Nah, apa itu elips? Kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu ada video ya. Apa itu elips? Jadi ini ada tali, ada 2 titik, ada 2 paku, satu paku di sini ya, merupakan fokusnya. Terus kita gambar begitu ya. Jadilah elips. Oke, ya, itu elips. Jadi ada yang namanya sumbu mayor, ada sumbu minor. Kita kembali ke sini ya. Jadi elips itu adalah titik-titik yang jaraknya, jumlah jarak dari sini ke sini tambah ini ke sini selalu sama. Jadi ada 2 fokus. Kalau kita gambar jadi elips. Nah, nanti ada eksentrisitas. Eksentrisitas itu yang menggambarkan berapa jarak jauhnya 2 titik fokus ini. Kalau eksentrisitasnya 0, berarti titik ini dan ini gabung jadi satu, kita dapatkan lingkaran. Kalau ini sangat jauh, nah nanti jadinya elipsnya sangat pipih gitu ya. Eksentrisitasnya tinggi sekali berarti. Oke, itu kemudian secara lebih detail lagi nanti teman-teman bisa membuktikan kalau ini persamaan elipsnya, lalu persamaan orbit yang kita dapatkan dari gaya sentral itu akan berbentuk seperti ini dan penurunannya ada di buku ya, di buku, dan itu jadi salah satu tugas juga untuk menurunkan. Jadi sudah saya jelaskan detail di sana, hanya perlu dibaca ulang saja. Lalu kemudian yang perlu kita catat ya. Tetanya itu sudut antara apa sama? Oh ya, theta ini adalah sudut dari
Sini Mas, misalkan mataharinya di sini ya. Nah, theta itu adalah sudut dari sini, dari titik terdekat ke lokasi planet. Misalkan dia 1 bulan ada di sini dari situ. Itu namanya theta. Ya, gitu ya, jelas Mas Dana ya. Oke, good. Kemudian catatan penting. Kalau tadi hukum kedua, hukum laju sapu luasan itu berlaku untuk semua model gaya, mau kuadrat, mau tolak menolak gitu ya. Yang penting gaya sentral. Tapi kalau hukum elips ini hanya khusus untuk 1/r kuadrat. Itu elips. Dapatnya elips. Kalau nanti nggak 1/r kuadrat nggak elips. Jadi berlaku khusus untuk gaya gravitasi contohnya misalnya gaya gravitasi ya. Lalu kemudian ada saya sebutkan lingkaran adalah elips dengan eksentrisitas 0. Oke. Ya, itu ya. Ini hukum. Jadi ini hukum pertama. Hukum pertama tadi nanti saya edit ininya. Kemudian hukum ketiga sekarang. Hukum ketiga kalau bentuk persamaan lengkapnya adalah tau square atau ini adalah periode kuadrat adalah 4pi kuadrat per G masa matahari A pangkat 3. A pangkat 3 A nya ini adalah jarak sumbu semi mayor. Sumbu yang panjang tadi kalau di elips yang panjang tadi ini ya. Jarak dari sini ke sini ini namanya adalah A. Sumbu semi mayornya. Itu triknya. Kalau kita sudah tahu si bumi berapa, kita bisa cari planet yang lain. Nah, ya, ini hukum ketiga. Tapi lebih detailnya lagi saya ke sini ya, ke sini dulu. Hukum ketiga ini hanya berlaku untuk benda-benda yang mengorbit pusat yang sama-sama mengorbit matahari ya, gitu ya. Tidak berlaku untuk membandingkan Mars dengan bulan misalnya. Karena bulan itu kan tidak mengorbit matahari, mengorbitnya bumi. Nggak bisa, jadi nggak bisa untuk kita datanya bumi digunakan untuk menghitung bulan gitu, nggak bisa. Tapi kalau misalnya bulan mau dibandingkan dengan satelit yang mengelilingi bumi boleh, bisa gitu. Jadi periodenya dipakai periode bulan, 1 bulan gitu. Jaraknya sekarang jarak bumi bulan itu nanti bisa. Nah ini. Lalu kemudian catatan yang lain adalah persamaan ini tidak eksak dan perlu direvisi untuk kasus 2 benda. Nanti kalau 2 benda ada tambahan koreksinya. Lalu kemudian ini tips yang menarik ini untuk PR teman-teman semua nanti. Kalau asteroid yang diam ya, bisa katakan tiba-tiba ada asteroid yang nabrak suatu benda terus tiba-tiba kecepatannya hilang habis gitu, sehingga dia diam, dia kan langsung tertarik matahari tuh. Nah, dengan bantuan hukum Kepler ketiga ini kita bisa tahu waktu ya, waktu jatuhnya asteroid itu ke matahari kalau kita tahu sumbu semi mayornya gitu ya, gitu. Oke, untuk penurunannya sebenarnya bisa kita jelaskan secara mudah, tapi karena waktunya tidak cukup ya, jadi nanti bisa dilihat di buku kita ya. Dan materi kita cukup sampai di situ. Ada pekerjaan rumah untuk teman-teman, misalkan buktikan tadi gaya gravitasi planet yang bermasa bola planet yang besar itu dapat dianggap seperti massa partikel ya. Jadi hanya mereview buku, kemudian turunkan hukum Kepler kedua tentang elips. Lalu nomor 3 ini tadi contohnya adalah asteroid sedang bergerak, kemudian tiba-tiba diam karena nabrak gitu. Kalau jaraknya kita ketahui 3 satuan astronomis, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai matahari. Petunjuknya adalah waktu dari asteroid ini dari diam sampai menuju matahari itu bukan 1 periode. Hati-hati ya, bukan 1 periode. Dia baru mencapai setengah elipsnya itu nih ya. Oke ya, dan dikumpulkan pekan depan. Nah, kemudian sekarang kita kuis sebentar, silahkan dibuka kuisnya. Ya, oke ya. Jadi ini sudah masuk nilai-nilainya dan kita lihat ternyata rata-ratanya di 77. Oke, kita lihat pertanyaan apa nih yang membingungkan ya. Pertanyaan yang paling banyak salah adalah kalau kita menerapkan hukum Kepler ketiga menggunakan data bumi mengelilingi matahari untuk mengetahui orbit satelit planet Jupiter mengelilingi planet Jupiter tersebut, bisa apa tidak? Jawabannya tidak bisa, karena beda pusatnya. Bumi mengelilingi matahari, satelit mengelilingi planet Jupiter, nggak bisa ya, jadi tidak bisa. Baik, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.